Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 21. Diberikan fungsi f(x) sama dengan ax ditambah b, jika f negatif 3 sama dengan negatif 7 dan f2 sama dengan 13, maka nilai f5 adalah, oke, kita dapat mencari nilai f5 gitu ya, karena yang diminta pada soal adalah nilai f5 gitu. Maka mencarinya dapat menggunakan persamaan fungsi yang diberikan, yaitu f(x) sama dengan ax ditambah 5 gitu. Nanti X-nya kita substitusi menjadi 5. Tetapi di sini masih ada nilai variabel yaitu A dan B. Maka kita cari terlebih dahulu nilai A dan B-nya agar memperoleh nilai F5. Nah, untuk mencari nilai A dan B, kita gunakan informasi yang diberikan, yaitu F negatif 3 sama dengan negatif 7, dan F2 sama dengan 13. Oke, pertama kita tulis kembali dulu. Kita tuliskan kembali yaitu persamaan fungsinya f(x) sama dengan ax ditambah b. Selanjutnya kita punya informasi bahwa f negatif 3 sama dengan negatif 7. Kita tuliskan di sini yaitu f negatif 3 sama dengan negatif 7. Artinya setiap x yang ada di sini, gitu ya, setiap x yang ada di persamaan ini, itu kita ubah menjadi negatif 3. Gitu ya. Jadi x-nya itu kita ganti nilainya menjadi negatif 3. Sehingga kita punya A, X di sini kita ganti negatif 3. Berarti negatif 3 ditambah B sama dengan negatif 7. A kali negatif 3 itu negatif 3A ditambah B sama dengan negatif 7. Nah, ini kita punya persamaan pertama. Kemudian informasi lain yang diberikan adalah F2 itu sama dengan 13. Ya, dari sini F2 sama dengan 13. Artinya apa? Artinya setiap X yang ada di sini, gitu ya, yang ada di AX plus B itu diganti 2. Gitu. Berarti kan kita punya A, X yang ini kita ganti dengan nilainya yaitu 2, ditambah B sama dengan 13. Sehingga kita punya 2A ditambah B sama dengan 13. Nah, ini kita punya persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2, kita eliminasi. Ya, eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita punya persamaan satunya itu negatif 3A ditambah B sama dengan negatif 7. Persamaan 2-nya itu adalah 2A ditambah B sama dengan 13. Karena di sini sudah ada variabel yang memiliki nilai sama, gitu ya, maka kita kurangkan saja langsung, kita eliminasi. Eliminasi dengan cara dikurang. Berarti negatif 3A dikurang 2A, negatif 5A. B dikurang B, habis. Berarti sama dengan negatif 7 dikurang 13. Itu negatif 20. Berarti A-nya adalah negatif 20 per negatif 5, yaitu sama dengan 4. Nah, A-nya sudah kita peroleh. Selanjutnya mencari B, dapat kita gunakan cara substitusi, yaitu substitusi nilai A sama dengan 4 ke persamaan. Kalau kita lihat ya, yang lebih mudah ini persamaan 2, jadi kita substitusi saja ke persamaan 2. Kita punya 2A ditambah B sama dengan 13. Oke, 2A ditambah B sama dengan 13. Berarti kita substitusi nilai A-nya sama dengan 4. Berarti kita punya 8 ditambah B sama dengan 13. Artinya kita punya nilai B sama dengan 13 dikurang 8, yaitu 5. B sama dengan 5, A-nya sama dengan 4, gitu. Maka kita dapat persamaan fx yang berubah menjadi fx sama dengan A-nya. Di sini kan A ya. AX tambah BA-nya adalah 4. Berarti kita punya 4X ditambah B-nya adalah 5. Gitu. Kemudian pada soal kita diminta mencari nilai F5. Berarti setiap X yang ada di sini kita ubah menjadi 5. Berarti 4 dikali 5 ditambah 5.
4 kali 5 yaitu 20, ditambah 5, berarti kita punya nilai F5-nya adalah 25. Sehingga jawabannya adalah yang A. Next, soal berikutnya. 10 tahun yang lalu, usia Jajang 2 kali usia Dudung. 5 tahun kemudian, usia Jajang menjadi 3/2 kali usia Dudung. Usia Jajang sekarang adalah, oke, sebetulnya untuk soal cerita seperti ini ya teman-teman, ini langkah pertamanya, kita harus pahami betul-betul kalimat yang dimaksud dari soal. Gitu ya, kalimat yang dimaksud dari soal. Kemudian kita buat persamaannya gitu ya. Karena di sini ada dua orang yaitu Jajang dan Dudung, artinya persamaannya dua variabel gitu. Nanti persamaan yang dibentuk adalah dua variabel. Pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Misal A adalah usia Jajang sekarang gitu ya. Dan B itu adalah usia Dudung sekarang gitu. Nah, dari kalimat pertama, 10 tahun yang lalu, usia Jajang 2 kali usia Dudung. Gitu ya. 10 tahun yang lalu, berarti kan usia Jajangnya 10 tahun yang lalu, usia Dudungnya juga 10 tahun yang lalu. Berarti kan kita dapat di sini ya, A kurang 10 itu sama dengan 2 kali usia Dudung, gitu ya. 2 kali usia Dudungnya 10 tahun yang lalu, gitu ya. Gitu kan? Karena kita tadi misalkan A itu adalah usia Jajang yang sekarang dan B adalah usia Dudung yang sekarang, berarti kan kalau 10 tahun yang lalu ini ya, usia Jajang 10 tahun yang lalu itu sama dengan 2 kali usia siapa? Usia Dudung. Tapi Dudungnya kan 10 tahun yang lalu juga ya. Nggak mungkin dong Jajangnya 10 tahun yang lalu tapi Dudungnya tahun ini, nggak mungkin. Karena ya sama-sama 10 tahun yang lalu harusnya. Berarti kita punya A dikurang 10 sama dengan 2 kali B. 2B. 2 kali negatif 10. Negatif 20. Sehingga kita peroleh yang memiliki variabel pindahkan ruas kiri dan yang tidak memiliki variabel di ruas kanan. Sehingga kita peroleh A dikurang 2B sama dengan negatif 20. Pindah ruas menjadi positif 10. Sehingga kita punya A dikurang 2B sama dengan negatif 10. Nah, ini persamaan yang gitu. Kemudian, di sini 5 tahun kemudian, usia Jajang menjadi 3/2 kali usia Dudung. Oke, 5 tahun kemudian. Nah, di sini, karena kalimatnya 5 tahun kemudian, gitu ya, artinya dari 10 tahun yang lalu, 5 tahun kemudiannya, usia Jajang menjadi 3/2 kali usia Dudung, gitu ya. Beda kalimatnya dengan 5 tahun yang akan datang, gitu ya. Kalau 5 tahun yang akan datang berarti usia Jajang yang sekarang itu ditambah 5, gitu ya. Atau usia Dudung yang sekarang tambah 5 karena kan 5 tahun yang akan datang. Tapi di sini kalimatnya 5 tahun kemudian. Artinya dari 10 tahun yang lalu, 5 tahun kemudian, gitu ya. 10 tahun yang lalu kan amin 10 ya, karena 10 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang kemudian berarti kita punya persamaannya seperti ini. A dikurang 5 atau usia Dadang, maaf, usia Jajang 5 tahun yang lalu ya, artinya kan dari 10 tahun yang lalu, terus 5 tahun kemudian kan berarti artinya kita punya umur keduanya itu 5 tahun yang lalu. Jika kita punya A dikurang 5, itu katanya usia Jajang menjadi 3/2 kali gitu. 3/2 kali usia Dudung 5 tahun yang lalu. Berarti B dikurang 5. Sehingga kita peroleh A dikurang 5 sama dengan 3/2 B dikurang 15/2. Ya. Agar lebih mudah, kita kalikan saja dengan 2. Gitu. Sehingga kita punya 2A dikurang 10 sama dengan, ini kan habis ya, karena dikali 2 berarti 3B dikurang 15. Gitu. Sehingga kita kelompokkan saja yang punya variabel di ruas kiri yaitu 2A
dikurang 3B sama dengan negatif 15 ditambah 10. Berarti kita punya 2A dikurang 3B sama dengan negatif 5. Nah, ini menjadi persamaan kedua. Gitu ya. Persamaan satu diperoleh, persamaan dua juga diperoleh. Selanjutnya kita gunakan saja eliminasi. Eliminasi persamaan satu dan dua. Gitu ya. Nah, persamaan satunya kita punya A dikurang 2B itu sama dengan negatif 10. Persamaan 2-nya adalah 2A dikurang 3B sama dengan negatif 5. Karena di sini variabelnya tidak ada yang sama, belum ada yang sama ya, maka kita samakan dulu. Kita akan menghilangkan variabel A, sehingga persamaan pertama kita kalikan dengan 2 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Gitu ya. Biar lebih mudah kita hilangkan variabel A. Sehingga persamaannya menjadi 2A, 2 kali A, 2A dikurang 2 kali 2B, 4B sama dengan 2 kali negatif 10, negatif 20. Kemudian persamaan 2-nya itu 2A dikurang 3B sama dengan negatif 5. Kita eliminasi dengan cara dikurang. 2A kurang 2A habis negatif 4B dikurang negatif 3B. Ya, negatif 4B dikurang negatif 3B. Berarti kita tuliskan dulu saja ya. Berarti di sini negatif 4B dikurang negatif 3B. Gitu ya. Negatif 4B dikurang negatif 3B. Yaitu berarti kita punya negatif 4B, negatif ketemu negatif jadi positif. Sehingga kita punya negatif 1B. Atau karena 1 tidak perlu ditulis. Jadi kita punya negatif B. Oke, berarti di sini kita punya negatif B sama dengan sama ya, negatif 20 dikurang negatif 5 berarti negatif 15. B-nya adalah 15. B itu siapa? B itu usia Dudung yang sekarang, sedangkan yang diminta adalah usia Jajang. Ya udah, kita substitusi saja. Substitusi nilai B sama dengan 15 ke persamaan yang pertama ya enaknya. Berarti kita punya A dikurang 2B sama dengan negatif 10. A dikurang 2, B-nya adalah 15 sama dengan negatif 10. Berarti A dikurang 30 sama dengan negatif 10. Kemudian pindah ruas 30-nya berarti A-nya adalah 20. Nah, itu ya. A ini tadi adalah usia Jajang yang sekarang. Gitu. B ini adalah usia Dudung yang sekarang. Yang diminta adalah usia Jajang yang sekarang adalah, oh berarti nilai A. Nilai A-nya adalah 20, berarti jawabannya yang D. Semoga dapat dipahami. Kita next ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya 23. Banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka berbeda. Di sini ada kata kunci yang berbeda. Dan habis dibagi 5. Habis dibagi 5 dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, sampai 9 adalah, oke, banyaknya cara ya, atau banyaknya bilangan yang dapat kita susun. Pertama, 3 angka di sini perlu kita pahami gitu ya. Artinya 3 angka di sini memuat angka ratusan. Misal kita punya 210. Nah, ini kan 3 angka ya. Ini angka 1, angka 2, angka 3. Itu 210. Letaknya 2 ini ratusan. 1 ini adalah puluhan dan 0 itu sebagai satuan. Gitu. Ini 3 angka yang dapat kita susun. Sekarang kita dapat menyusun angka lainnya. Yang penting 3 angka ini digit-digitnya berbeda ya. Misal kita punya 534. Nah, ini dapat kita bentuk 3 angka yang berbeda. Gitu. Atau misal 129. Ini masih boleh.
gitu ya. Yang penting tiga angka berbeda. Kalau misalnya ini em, 507 boleh gak? Boleh ya. Yang penting tiga angka berbeda. 507 dan tiga angka itu kan ratusan. Ini masih bentuk ratusan. Kalau misalnya 031 boleh gak? Boleh gak? Enggak ya. Kalau misalnya 031 ini bukan menjadi tiga angka. Karena 0 di depan kan tidak memiliki nilai ya. Artinya ini dibaca hanya 31 atau menjadi angka puluhan saja. Sehingga angka 3031 ini nggak boleh gitu ya. Kalau angka-angka yang lainnya itu boleh. Sah-sah aja gitu. Jadi kita buat nih nanti itu adalah kita buat tiga kotak gitu. Tiga kotak. Nah, di sini adalah letak angka ratusan. Angka ratusan ini dapat kita isi nanti dari setiap bilangan-bilangan yang ini kecuali 0 gitu ya. Artinya kita punya 1 sampai 9 kemungkinan gitu. Terus ini angka puluhan. Nanti kita isi juga gitu. Dan memperhatikan angkanya berbeda. Sehingga kalau angka yang pertama sudah kita gunakan angka satu, taruhlah gitu ya. Maka di sini nggak boleh ada angka satu lagi. Atau kita gunakan angka pertama 9 berapa? Maka di sini nggak boleh ada angka 9 lagi. Karena tidak boleh berulang ya, dia mintanya berbeda. Kemudian kotak yang ini itu angka satuan gitu. Jadi nanti kita dapat menyusun bilangan-bilangannya dari bilangan yang ini gitu ya menjadi seperti ini gitu ya. Nanti angka ratusan, puluhan dan juga satuan. Nah, tapi syaratnya habis dibagi 5. Gitu. Syaratnya habis dibagi 5. Gitu. Apa syarat habis dibagi 5? Yaitu belakangnya 0 atau 5 kan ya. Angka yang mungkin dapat dibagi 5 adalah bilangan paling belakang 0 atau 5. Gitu. Gunakan sifat keterbagian yang pernah kita pelajari. Sifat-sifat bilangan habis dibagi 2, habis dibagi 4, habis dibagi 3, habis dibagi 5, dan seterusnya ya. Yang sudah pernah kita pelajari. Oke, di sini yang perlu diperhatikan adalah em, yang pertama itu angka satunya belakangnya 5 gitu ya. Jadi habis dibagi 5 kan ada dua kemungkinan, yaitu angka belakangnya atau angka satunya adalah 5 gitu ya. Jadi angka satuan ini ada dua kemungkinan nanti yaitu 5 terus 0 gitu ya. Jadi kita bagi dua kasus karena syarat habis dibagi 5 itu tadi ya, angka satunya adalah 5 atau 0 sehingga kita bagi dua kasus. Ini kasus pertama, ini kasus kedua begitu ya. Oke, kita kerjakan dulu kasus pertama. Kasus pertama. Kasus pertama gitu ya. Kasus pertama angka belakangnya adalah 5 gitu ya. Angka belakangnya adalah 5. Nah, sehingga hanya ada satu kemungkinan angka yang dapat menempati pada posisi angka satuan. Gitu ya. Satu kemungkinan yaitu 5 gitu. Berarti dari 0, 1, 2, 3 sampai 9 gitu ya. Kita tulis di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan jumlahnya ada 10 bilangan ya. Maaf, ada 10 angka gitu ya. Ada 10 angka. Nah, karena sudah ditaruh satu kemungkinan angka gitu ya, satu kemungkinan angka yaitu angka 5 gitu. Satu kemungkinan angka di sini ya. Jadi hanya ada angka 5 yang kita taruh di angka satuan gitu. Sekarang kita isi angka ratusan. Angka ratusan di sini itu dapat diisi oleh semua angka kecuali 5 dan 0 gitu ya. Karena 0 itu tadi ya, di sini nggak boleh di depan. Gitu, nolnya tidak boleh di depan. Sehingga hanya ada 8 kemungkinan angka yang dapat diisi di digit ratusan gitu ya. Yaitu bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa enam, tujuh, delapan, atau 9. Nol tidak boleh gitu ya. Nol tidak boleh. Nah, berarti kita isi yang nilai tengah. Yang belakang sudah kita isi satu angka, yang depan sudah kita isi satu angka dari 8 kemungkinan angka yang diambil.
Berarti yang tengah kita isi satu angka dari sisa angka yang sudah diambil gitu ya. Jadi 5 sudah diambil. Terus di antara 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 atau 9 sudah diambil. Itu. Berarti sisa berapa angka? Sisa 8 angka. Sisa 8 angka. Angka apa aja? Bisa 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 atau 9. Tapi kan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 atau 9 sudah diambil satu untuk ditaruh di depan. Gitu ya, sudah diambil satu untuk taruh di depan. Berarti kan yang tadinya ini tuh ada 8, tapi udah diambil satu. Berarti kan sisa 7. 7 kemungkinan angka yang dapat diambil. Tapi nolnya masih bisa kita tambah karena kalau di tengah itu kan bisa bernilai nol ya. Ini tetap menjadi 3 digit angka gitu ya, atau 3 angka yang berbeda. Berarti ada 8 kemungkinan angka yang dapat ditaruh. Itu sehingga dari kasus satu kita dapat peroleh banyaknya cara menyusun 3 digit angka, yaitu 8 kali 8 kali satu, yaitu 64 cara. 64 cara. Kemudian dari kasus 2 gitu ya, dari kasus 2 berarti angka satuannya harus nol. Ini tadi kasus satu itu angka satuannya, angka satuannya itu 5. Kalau kasus 2 itu angka satuannya adalah nol gitu ya. Jadi kita isi di sini nol. Kita isi di sini adalah nol gitu. Sehingga angka satuannya sudah kita gunakan nol gitu ya. Sudah kita gunakan nol. Jadi hanya ada satu kemungkinan untuk mengisi angka satuan, yaitu nol. Satu kemungkinan. Oke. Selanjutnya, nol sudah digunakan. Berarti sisa angka yang dapat kita taruh di letak angka ratusan atau puluhan itu ada 9 angka atau 9 kemungkinan. Kita letakkan dulu di depan 9 kemungkinan. Dari 9 sudah diambil satu angka untuk taruh di ratusan. Berarti untuk menaruh di puluhan dari 9 angka tersisa 8. Gitu ya. Berarti banyaknya cara menyusun yaitu 9 dikali 8 dikali 1 sama dengan 72 cara. Oke, 72 cara. Sehingga banyaknya cara, maka kita jumlahkan saja dari kedua kasus ini. 64 ditambah 72. 4 tambah 2, 6. 7 tambah 6, 13. Sehingga banyaknya cara adalah 136 cara. Jawabannya adalah yang B. Oke, semoga dapat dipahami. Apabila ada yang belum jelas, nanti dapat ditanyakan ya, atau dapat didiskusikan di grup CCM. Oke, selanjutnya soal nomor 24. Dua buah dadu dilempar bersamaan sebanyak satu kali. Peluang kedua mata dadu yang muncul tidak ada yang sama adalah, oke, peluang kedua mata dadu yang muncul tidak ada yang sama. Ya, tidak ada yang sama. Nah, kalau di sini dua buah mata dadu dilempar bersamaan gitu ya, sebanyak satu kali. Kalau satu mata dadu itu ya, atau satu dadu itu kan ruang sampelnya atau NS gitu ya. Ruang sampelnya ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 6. Begitu. Kalau dua mata dadu itu ruang sampelnya adalah jumlah mata dadu dipangkatkan banyaknya dadu gitu ya. Jumlah mata dadu itu 6 pangkat 2 karena banyaknya dadu kan ada 2. Kalau ini tadi pangkat 1 gitu ya. Jumlah mata dadu dipangkatkan banyaknya dadu. Sehingga kalau dua dadu itu ada 36 ruang sampelnya. Gitu ya. Ruang sampelnya kalau satu dadu itu ruang sampelnya hanya 6. Dua dadu itu 36. Nah, sekarang
karena yang diminta tidak sama, itu kan banyak banget ya yang tidak sama tuh. Ada contohnya 1, 2 tidak sama, atau 2, 1 juga tidak sama kan. Jadi misal mata dadu yang pertama itu 1, mata dadu yang keduanya itu 2. Ini berbeda. Atau yang lainnya dihitung, misal mata dadu pertamanya 2, mata dadu keduanya adalah 1, itu juga dihitung gitu ya. 1, 2 atau 2, 1. Terus 4, 6, 6, 4. Banyak, pokoknya banyak gitu. Kalau kita cari satu-satu itu lama. Sehingga kita cari saja yang samanya gitu. Kalau yang samanya itu kan hanya 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 gitu ya. Jadi mata dadu yang sama itu jumlahnya ada 6 gitu. Jumlahnya ada 6. Sehingga mata dadu yang tidak samanya gitu ya, mata dadu yang tidak sama itu berapa? Ruang sampel 36 dikurang 6 gitu ya. Jadi jumlah mata dadu yang mungkin seluruhnya yaitu ada 36 gitu ya. Kemungkinan mata dadu yang keluar 36 kemungkinan, terus dikurang 6 mata dadu yang sama, sehingga yang tidak sama adalah 30. Ruang, banyaknya mata dadu yang tidak sama itu ada 30 kemungkinan. Nah, maka peluangnya gitu ya, peluang mata dadu yang tidak sama itu banyaknya kemungkinan yang tidak sama ada 30 dibagi dengan ruang sampel yaitu 36. Jika disederhanakan itu sama-sama kita bagi 6 ya, sehingga kita punya 5/6. Maka jawabannya adalah yang D. Peluang mata dadu yang tidak sama adalah 5/6. Next, ke soal berikutnya. Diberikan 4 bilangan A, B, C, dan D. Jika rata-rata A dan B adalah 50, kita tuliskan dulu ya. Berarti kan rata-rata itu jumlah data dibagi banyaknya data gitu ya. Jumlah data berarti kan kita punya A tambah B dibagi banyaknya data. Di sini kan ada 2 ya, A dan B. Sama dengan 50 gitu. Berarti jumlah datanya A tambah B dibagi banyaknya data ada 2 yaitu 50 gitu. Nah, maka di sini kesamanya kita peroleh duanya benda ruas A ditambah B sama dengan 100. Kemudian rata-rata B dan C adalah 75, berarti B tambah C dibagi 2 gitu ya, jumlah data dibagi banyaknya data itu adalah 75, berarti B ditambah C sama dengan 150. Kemudian rata-rata C dan D adalah 70. Rata-rata berarti eh, jumlah data dibagi banyaknya data 70. Berarti kita peroleh di sini C ditambah D sama dengan 140 gitu ya. Kita punya A tambah B sama dengan 100, B tambah C sama dengan 150, dan C tambah D itu sama dengan 140. Maka rata-rata A dan D adalah oke, rata-rata A dan D. Kita dapat mencari A dan D rata-ratanya gitu ya. Kita berarti harus mencari apa? Jumlah data A tambah D dibagi dengan banyaknya data yaitu 2 gitu. Berapa gitu. Nah, maka supaya mudah kita cari A dan D-nya dulu. Kita cari A dan D. Nah, sekarang kita punya A ditambah B sama dengan 100, kemudian B ditambah C sama dengan 150, kemudian C ditambah D sama dengan 140. Ini kita jumlahkan saja supaya mudah ya. Kita jumlahkan. Berarti kan A nggak ada lagi ya. Berarti A ditambah B tambah B, 2B. Ditambah C tambah C, 2C. Gitu ya.
ditambah D sama dengan 100 tambah 150, 250, berarti 390. Kan di sini ada A dan D ya. A dan D kita kelompokkan saja karena kan kita akan mencari A dan D untuk mengetahui rata-rata A dan D kan. Berarti gini, kita kelompokkan A ditambah D. Itu. Kemudian di sini kan kita punya 2B dan 2C gitu. Kita keluarkan saja duanya. Berarti kan kita peroleh B ditambah C sama dengan 390 gitu ya. Jadi duanya dikeluarkan atau difaktorkan, sisa B tambah C. Nah, B tambah C kita tahu nilainya. Berapa sih B tambah C itu? Yaitu 150. Berarti kita punya A ditambah D ditambah 2 dikali B ditambah C. B ditambah C nilainya berapa sih? 150 gitu ya. B tambah C nilainya 150. Berarti 2 dikali 150 sama dengan 390. Kita punya A tambah D ditambah 2 kali 150 yaitu 300 sama dengan 390, berarti A ditambah D sama dengan 390 dikurang 300. A tambah D sama dengan 390 kurang 300 yaitu 90. Sehingga kita peroleh A tambah D sama dengan 90. Karena yang ditanya adalah rata-rata A dan D, berarti kan jumlah data atau A tambah D dibagi banyaknya data 2. Berarti kita tuliskan saja di sini ya. Rata-ratanya kan berarti artinya A tambah D bagi 2. Sama dengan kita peroleh A tambah D-nya berapa? 90 bagi 2 yaitu 45. Sehingga rata-rata A dan D adalah 45. Jawabannya yaitu B. Oke, next ke soal berikutnya tentang sudut ya. Perhatikan gambar berikut. Katanya L1 sejajar dengan L2. Di sini L1 tuh yang ini ya. Garis ini L1 sejajar dengan L2. Ya, kita bisa lihat di gambar juga ya. Garis L3 sejajar dengan L4. L3 tuh ini ke atas gitu ya. Sejajar dengan L4. Oke, di sini kita tambahkan saja dulu ya supaya kelihatan garisnya. Nah, sejajar. Jadi L3 dan L4 sejajar. Maka besar sudut Y dikurang X adalah Y di sini, X di sini. Oke, berarti kita harus mencari tahu dulu ya nilai sudut Y dan sudut X gitu. Oke, pertama kita lihat dulu, kita cari sudut Y dulu ya, karena sudut Y di sini kan banyak bantuan gitu ya. Banyak bantuan. Nah, oke. Kita lihat, perhatikan sudut pelurusnya gitu ya. Sudut pelurus dari yang ini 60 dan garisan di sini pelurusnya kan itu totalnya 180 derajat gitu ya. Jadi sudut segini itu adalah 180. Kalau di sini 60 derajat, berarti kan di sini itu sisanya ya 180 derajat dikurang 60 derajat gitu. Berarti sama dengan 120 derajat. Jadi sudut ini gitu ya, sudut yang ada di sini tuh 120 derajat. Nah, sekarang perhatikan yang ini. Dia kan karena garis A4 itu sejajar dengan A3, kita lihat ya di sini itu 35 gitu ya. Ini 35 sehingga sama sudut ini juga sama yaitu 35. Kita peroleh supaya enak kita rapikan saja ya. Ini saya hapus. Berarti kan di sini 120 tadi ya, 120 derajat. Di sini 35 derajat. Berarti berdasarkan jumlah sudut segitiga, yaitu setiap sudutnya dijumlahkan itu sama dengan 180 gitu ya. Berarti kita dapat 120 ditambah 35 ditambah satu sudut di sini saya misalkan P aja itu sama dengan 180 gitu ya. Sama dengan 180 berarti kan 155 ditambah P sama dengan 180 berarti P-nya sama dengan 180 dikurang 155 berarti P-nya itu sama dengan 25 sehingga kita peroleh di sini adalah 25 derajat.
Nah, cari sudut Y. Cara mencari sudut Y, kita bisa gunakan pelurus yang di sini, gitu. Tapi saya mau hapus dulu yang ini ya, saya hapus. Nah, kita gunakan pelurus 110 derajat untuk mencari nilai sudut yang di sini, gitu ya. Pelurusnya adalah 180 dikurangi 110, berarti yang di sini adalah 70 derajat, gitu ya. 70 derajat, kasih derajat ya, 70 derajat. Nah, sekarang perhatikan pelurus ini, gitu ya. Perhatikan pelurus yang bersama dengan Y. Ada tiga buah sudut, yaitu 70 derajat, 25 derajat, dan Y. Gitu ya. Ya sudah. Berarti kan kita bisa peroleh sudut Y-nya itu dari pelurus itu. Gitu ya. Jadi 70 derajat ditambah 25 derajat ditambah dengan Y. Sudut pelurus totalnya 180 derajat. Berarti kita punya 95 derajat ditambah Y sama dengan 180 derajat. Gitu ya. Berarti Y-nya sama dengan 180 derajat dikurang 95 derajat. Berarti Y-nya itu sama dengan 85 derajat. Oke, selanjutnya kita mencari sudut X. Sudut X dapat kita perhatikan segitiga di sini, gitu ya. Segitiga X, Y 60 derajat, gitu ya, sudut-sudutnya. Nah, berarti kan jumlah sudut segitiga itu totalnya adalah 180 derajat. Berarti kan setiap sudut di sini, sudut Y ditambah sudut X tambah 60 derajat. Saya tulis sudut Y ditambah sudut X ditambah 60 derajat itu sama dengan 180 derajat. Karena total atau jumlah ketiga sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Y-nya sudah kita peroleh 85 derajat ditambah X tambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Gitu ya. Berarti X ditambah 60 tambah 85 yaitu 145 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga X-nya sama dengan 180 derajat dikurang 145 derajat. Berarti 35 derajat. Sehingga sudut Y-nya sudah diperoleh, sudut X-nya juga sudah diperoleh, yang diminta adalah besar sudut Y dikurang X, gitu ya. Besar sudut Y dikurang X. Y-nya adalah 85 derajat. X-nya adalah 35 derajat. 85 kurang 35 itu adalah 50 derajat. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, next ke soal berikutnya. Ini soal nomor 27 ya, sepertinya 27. Perhatikan gambar berikut. Jika luas persegi di atas adalah 289 cm persegi, maka keliling bangun yang diarsir. Oke, berarti kita tahu di sini informasinya bangun datar di sini adalah persegi. Maka keliling daerah yang diarsir, berarti kan kelilingnya tuh setiap sisi dijumlahkan kan ya. Ini kelilingnya ya. Berarti nanti sisi ini ditambah sisi ini ditambah sisi ini tambah sisi ini gitu. Itu semuanya dijumlahkan akan menjadi keliling. Pertama, kita tahu bahwasanya luas persegi itu apa? Sisi dikali sisi. Atau luas persegi itu sama dengan sisi kuadrat. Jadi luas persegi adalah sisi kuadrat. Luas perseginya katanya 289. Berarti sisi kuadratnya itu adalah 289. Berarti cara mencari sisinya gimana? Ya udah, akar dari 289 gitu ya. Jadi sisi kuadratnya 289 berarti sisinya aja adalah akar dari 289. Akar dari 289 itu berapa? 17 cm gitu. Jadi sisinya adalah 17 cm. Jadi sisi persegi ini itu 17 cm. Tuh. Nah, sekarang keliling bangun yang diarsir gitu. Ini gitu ya. Sekarang perhatikan sisi yang sebelah kiri dulu gitu ya. Sisi yang sebelah kiri. Kan keliling itu tadi setiap sisi ditambahkan gitu kan ya. Setiap sisi ditambahkan. Sekarang lihat sisi ini gitu ya. Diambil dari sini gitu.
diambil dari sini. Sekarang ada sisi ini, kita pindahkan aja ke sini. Sama ada sisi ini juga, kita pindahkan ke sini. Gitu. Oh, ternyata kalau sisi ini kita pindahkan, seret gitu kan ke sini. Terus yang ini juga dipindahkan, ini dipindahkan gitu ya. Itu kan jadinya kayak gini ya. Nah, ternyata panjangnya menjadi sebuah sisi dari persegi. Berarti panjang sisi ini ya, ini ditambah ini adalah panjang sisi persegi. Berapa? Yaitu 100, maaf, yaitu 17 cm gitu. Kemudian sisi ini ditambah dengan sisi ini, ditambah dengan sisi ini, gitu kan? Berarti nanti menjadi panjang sisi persegi juga, gitu kan? Gitu ya. Sisi ini menjadi yang ini tarik ke sini. Oh, ternyata kalau disatuin itu menjadi panjang sisi persegi. Sama juga sisi ini ditambah dengan sisi ini, gitu ya. Ditambah dengan sisi ini 17 cm juga panjang sisi persegi. Kemudian sisi yang ini ditambah sisi yang ini panjangnya sama ya, disatuin gitu kan, satuin jadi 17 cm, sehingga kita tahu gitu. Sehingga apa yang kita peroleh adalah keliling bangun daerah yang diarsir gitu ya, itu sama dengan keliling persegi. Keliling persegi kan berarti setiap sisi ditambahkan ya, dan sisi persegi ada 4 gitu ya, berarti 4 dikali sisi, 4 dikali 17, berarti kelilingnya itu adalah 17 kali 4. 17 kali 2 kan 34 ya, berarti 34 tambah 34 68 cm. Keliling daerah yang diarsir adalah D. Oke, selanjutnya soal nomor 28. Titik puncak dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X tambah 2 adalah, oke, titik puncak. Gitu ya. Berarti kita akan mencari X puncak dan Y puncak. Gitu ya. X puncak dan Y puncak. Sekarang kita cari dulu. Di sini kalau kita punya persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2, berarti di sini A-nya itu sama dengan koefisien yang di depan X kuadrat. Jadi ya, koefisien X kuadrat atau bilangan yang di depan X kuadrat itu adalah 1. Kemudian B-nya adalah koefisien dari X atau bilangan yang di depan X itu ada 3. Kemudian C-nya itu konstanta atau bilangan yang tidak memiliki variabel, yaitu 2. Konstantanya adalah 2. Nah, kita tahu kalau X puncak gitu ya, X puncak itu rumusnya apa? Ini saya hapus aja. X puncak itu rumusnya apa? Rumusnya adalah negatif B per 2A. Gitu ya. Kalau Y puncak itu rumusnya apa sih? Y puncak adalah negatif D per 4A. Gitu. D itu apa? D itu diskriminan. Diskriminan itu rumusnya apa? B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Ya udah, kita cari diskriminannya dulu. B-nya berarti kan 3 dikuadratkan dikurang 4 kali A-nya itu 1 dikali C-nya 2 gitu ya. 3 kuadrat itu berapa? 9 dikurang 4 kali 1 4 dikali 2 8, 9 kurang 8 berarti diskriminannya adalah 1. Oke, sudah ada semuanya lainnya, kita substitusi aja. B-nya itu adalah 3, berarti negatif 3 per 2. A-nya itu adalah 1. Berarti X puncaknya adalah negatif 3. 2 kali 1 itu 2. Ya, berarti negatif 3 per 2. Y puncaknya negatif D, D-nya 1. Berarti negatif 1 per 4 kali A, A-nya 1. Gitu ya, A-nya 1. Berarti negatif 1 per 4. Nah, ini berarti nilai dari X puncak dan Y puncak. Atau titik puncaknya kita satukan gitu ya, yaitu X puncak, Y puncak sama dengan negatif 3 per 2, negatif 1 per 4. Sehingga
Jawabannya adalah yang A. Gitu ya, nomor 20 kan jawabannya yang A. Oke, next. Soal nomor 29 diberikan 4x tambah 5 per 2x tambah 1 sama dengan 16 per 5. Jika n sama dengan 4x, maka nilai dari 3n tambah 1. Oke, untuk mencari nilai 3n tambah 1, kita cari dulu nilai n. Gitu ya. Untuk mencari nilai n, apa yang kita butuhkan? Katanya n sama dengan 4x, berarti kita harus tahu dulu nilai x-nya. Gitu. Gimana cara mencari nilai x? Dari sini. Gitu ya, dari sini. Oke, kita tulis dulu persamanya. 4x ditambah 5 per 2x ditambah 1 sama dengan 16 per 5. Itu kita kali silang berarti ya untuk mencari nilai x atau sederhananya berarti kita sekalikan silang dulu 4x ditambah 5 dikali dengan 5. Terus 2x tambah 1 dikali dengan 16 gitu. Jadi kali silang aja. 4x tambah 5 kali 5, 2x tambah 1 kali 16. Kita kalikan 5 kali 4x 20x ditambah 5 kali 5 25 sama dengan 16 kali 2x 32x 16 kali 1 16. Kita kelompokkannya ada x yang di ruas kiri berarti kan 20x 32-nya pindah ruas jadi negatif terus 16-nya tetap di ruas kanan 25-nya pindah ruas jadi negatif gitu kan ya. Berarti kita di sini punya ruas kiri yang negatif 12x, di ruas kanannya itu berarti negatif 9. Oke, berarti x-nya sama dengan negatif 9 per negatif 12, negatif bagi negatif positif. Kita sederhanakan aja, berarti sama-sama dibagi dengan negatif 3 ya, berarti 3 per 4. Oh, berarti nilai x-nya 3 per 4. Gitu ya. Berarti nilai x-nya 3 per 4. Karena kita punya n sama dengan 4x gitu ya dari informasi ini. Berarti nilai n-nya berapa? Kita substitusi aja nilai x-nya 3 per 4. 4 kali 3 per 4 gitu. Berarti kan 4 kali 3 itu 12 bagi 4 gitu ya. Berarti jawabannya adalah 3. Atau 4-nya coret aja. Gitu ya, coret sisa 3. Berarti n-nya sama dengan 3. Maka yang diminta adalah 3n tambah 1. Berarti 3n ditambah 1. 3 kali n gitu kan ya. Berarti 3 kali n. N-nya berapa? 3 ditambah 1. 3 kali 3, 9 tambah 1 sama dengan 10. Jadi 3n plus 1 sama dengan 10. Jawabannya adalah yang C. Next, soal yang terakhir. Suatu pekerjaan apabila dikerjakan oleh 6 orang dapat diselesaikan dalam 6 hari. Apabila pekerja ditambah 3 orang, maka pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu oke. Logikanya gini ya, kalau misalnya pekerjanya bertambah, harinya berarti semakin lama atau semakin cepat? Semakin cepat gitu ya. Jadi kalau pekerja ditambah, harinya akan semakin cepat selesai gitu. Nah, dari situ artinya apa? Artinya kita punya perbandingan berbalik nilai. Karena yang satunya itu bertambah, tapi yang satunya berkurang nilainya. Gitu kan? Yang satunya kan pekerjanya bertambah ya. 6 orang ditambah 3 kan berarti nanti jadi 9. Terus harinya berkurang kan secara logika. Gitu. Maka perbandingan berbalik nilai. Karena yang satu bertambah, yang satu berkurang. Oke, kita tuliskan dulu. Katanya kalau 6 orang itu dapat selesai dalam waktu 6 hari. Gitu. Ditambah 3 pekerja. Berarti kan 6 tambah 3, 9 orang ya. 9 orang itu dapat selesai X hari. Gitu. Oke, kita kasih per gitu ya. Berarti kan jadinya adalah 6 per 9 sama dengan 6 per X. Gitu. Yang perlu teman-teman ketahui, kalau misalnya perbandingan senilai itu dikali silang 6 kali X, 9 kali 6. Tapi karena ini perbandingan berbalik nilai, maka kalinya lurus. 6 kali 6, 9 kali X. Gitu ya.
6 kali 6, 9 kali X. Udah, kita tulis saja. Um, 9 kali X, yaitu 9X, sama dengan 6 kali 6, 36. Berarti X-nya sama dengan 36 per 9. Berarti X-nya sama dengan 36 bagi 9, yaitu 4 hari. Gitu ya. Berarti pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 hari. Jawabannya yang B. Oke, berarti sudah selesai pembahasan kita soal yang terakhirnya yaitu 21 sampai 30. Selamat belajar gitu ya. Jadi ada hal yang perlu teman-teman pahami, bukan ini ya, bukan rumusnya aja gitu. Yang paling penting itu adalah cara teman-teman memahami soal, kemudian bagaimana strategi untuk menyelesaikan soalnya, rumus apa yang digunakan, mana dulu langkah yang efektif untuk menyelesaikannya, gitu ya. Baru kemudian penerapannya, perhitungannya, gitu ya. Yang paling penting itu ada di tahap pertama, bagaimana teman-teman memahami soalnya. Itu konsep apa yang harus kita gunakan, maksud soalnya seperti apa, gitu ya. Karena kalau soalnya aja nggak paham, gimana kita menyelesaikannya. Terus barulah konsep-konsep materinya, apa yang harus digunakan, rumusnya bagaimana, atau penyelesaiannya pakai logika, misal bisa diselesaikan dengan logika-logikanya seperti apa, gitu ya. Baru nanti perhitungannya. Nah, teman-teman pahami konsep materi, karena yang keluar itu belum tentu soalnya sama persis ya. Bahkan kemungkinan soalnya sama persis itu sangat-sangat kecil. Jadi silakan pahami materinya, konsep materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh didiskusikan di grup. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu saat pelatihan. Dadah.